Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada Ustadz Haji Tur Hamun SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah sehat ya. Ini tema kita meneladani cara berbicara baginda Rasulullah SAW ya Ustadz ya. Ya. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Tur Hamun di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kami informasikan juga siaran kami secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, RRI Digital, rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Tur Hamun untuk memberikan materi pembuka mengenai meneladani cara berbicara baginda Rasulullah. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal afadil, sadatul masyayikh. Qala ta'ala minasyaitonir rajim. Qala ma'rufa wa ma'rufatun khairu min sadaqah. Ya tabahuna. Pendengar RRI dimanapun berada, puji syukur kepada Allah, kita masih diberi kesehatan karena al-hayat nikmah adalah kehidupan itu adalah kenikmatan menjadi masyru'atul akhirah, menjadi sarana kita untuk investasi di amil mak untuk kita memperbanyak menuju kematian. Salawat salam baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Nah, berkata ini memang satu style, satu seni berbicara yang bisa melembutkan hati seseorang. Sebesar apapun permasalahan, bila dinegosiasikan dengan kaulan karimah, ya, dalam ayat tadi dijelaskan perkataan yang baik dan pemberian maaf itu melebihi derajatnya dari sedekah besar apapun. Maka dari itu kita banyak melihat karena kataan, karena omongan itu bisa memancing menjadi belenggu, menjadi satu bumerang bagi pembicara. Rasulullah itu seindah uslub, setinggi sastra bahasa. Maka setelah kelahiran beliau itu dibawa oleh Ibu Halimah Sa'diyah, seorang, kalau di bahasa kita itu di daerah pedalaman. Maka kita melihat ketinggian strata itu ada di daerah pedalaman suku Arab itu. Maka Lughatul Arabiyyah itu mempunyai tingkatan bahasa yang sangat tinggi. Allah memilih Islam diturunkan dari Arab karena Lughatul Arabiyyah itu mempunyai strata, mempunyai tingkatan, mempunyai bahasa yang sangat tinggi. Kita melihat rima-rima atau di penghujung ayat-ayat Al-Quran itu adalah susunan sastra yang tertinggi. Demikian.
Baik, baik pendengar, itu tadi pembuka kita dari Ustadz Haji Turhamun SAG mengenai meneladani cara berbicara baginda Rasulullah SAW. Dan untuk Anda yang bergabung, silakan di line telepon kami di 0711369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin ya. Iya. Silakan Bunda, ada Ustadz Haji Turhamun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tapi itu Mbak Dela kayaknya suara Pak Ustadz tuh bergelombang-gelombang gitu ya di sini ya. Bergelombang-gelombang ya? Iya, jadi banyak yang nggak tertangkap. Oh, gitu. Pak Ustadz, ini teleponnya di loudspeaker nggak Pak Ustadz? Iya. Ya, jangan di loudspeaker ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, baik, silakan Bunda dicoba. Mudah-mudahan saya tuh bisa menangkap ya apa yang diorang Pak Ustadz ya. Ya. Terlalu Iya, terlalu bergema mungkin Pak Ustadz. Iya. Cara kita berbicara Pak Ustadz ya, kadang-kadang kan memicu kejahatan gitu jika ada orang tersinggung. Jadi untuk mengatasi semua itu ya kita harus melakukan apa gitu kan. Kadang-kadang orang kalau kita berbicara tuh sering tersinggung gitu kan. Jadi untuk menghindari semuanya kita tuh ya harus melakukan apa gitu Pak Ustadz. Ya. Itu aja, terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Gimana suaranya? Gimana di situ? Sudah jelas Pak Ustadz. Sudah jelas Pak Ustadz. Ya, silakan. Jadi bahasa hati itu, Islam itu tersusun dari 3 ya. Tasdiqu bi qalbi wa iqraru bilisan wa amalu bil arkan. Islam juga membahas namanya ayatul munafiki, salah satu hadasa kadzaba wa idza dumina qona, itu kan artinya gini Mbak Dela, ketika berangkat dari hati yang tulus, insya Allah tidak ada ghadab, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Satu, perkataan kita itu tidak lain adalah untuk ruhama, implementasi dari kasih sayang bainat, semuanya kasih sayang kepada satu ya. Apa yang kita ucapkan itu adalah manifestasi dari kasih sayang kepada siapapun yang ada di hadapan kita, tidak memandang strata, ras, suku dan lain sebagainya. Satu. Dua, tajdidu, niat, perbaiki. Tidak ada tahassasu, tajassasu, takabbaru, takadzabu. Dalam menyampaikan itu, dalam kita berbicara tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada ria, tidak ada hasud, tidak ada iri, dengki dengan dua. Yang ketiga, bahasa itu ada yang, kalau dalam bahasa itu ada yang amelioratif, ada pemilihan kosakata yang mempunyai nilai yang indah. Jangan memilih, misalnya kalau kosakata oknum itu berarti berorientasi ke peoratif, berorientasi ke jelek. Kalau oknum, mantan itu aja ya sebenarnya berorientasi ke jelek. Misalnya kalau ada kades ya, mantan kades atau mantan yapoi, itu sebenarnya itu pembudayaan bahasa yang lembut itu kan. Kalau mantan itu apa, berarti kan bupati atau gubernur pada masanya itu lebih indah daripada mantan gubernur gitu. Itu kan melukai. Nah, itu memang bahasa itu seperti itu, memilih kosakata. Dan Rasulullah itu Masya Allah satu yang paling indah.
Orang yang mencaci beliau, orang yang menghina beliau itu dibalas. Ibarat batu kerikil tajam dibalas dengan kelembutan yang indah. Itu. Baik. Jadi supaya tidak memancing kemarahan seseorang, berlatihlah. Maka seperti kita kita berjalan lebih-lebih dengan anak, intonasi kalau kita belajar bahasa, ada yang naik terjal, istilahnya intonasi kalimat kan, kalimat provokator itu kan jelas. Misalnya kalau dalam bahasa tulisan itu adalah itu katanya kan cuma tulisannya misalnya pergi ya, itu bisa dibaca dengan intonasi menarik, intonasi ghadab, marah, pergi, itu kan. Ada yang nanti naik terjal atau turun mendadak atau melandai dengan lembut, dengan lain. Nah, ini maka inilah kita adanya bahasa yang menghormati, ikram, ta'zim, itu menjadi satu keniscayaan, manifestasi dari pengamalan agama seseorang. Kita melihat bahwa bertambahnya usia seseorang itu bisa menjadi kelembutan cara berbicara itu yang akan menjadi rasa empati, rasa simpati seseorang. Al-Quran menjelaskan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang fadu min haulik. Jika engkau dengan nada keras, ya kan, dengan berbahasa yang kasar, dengan bahasa kesombongan, dengan bahasa yang menyakiti, mendiskreditkan, menjelekkan, menjatuhkan, apalagi menghina, Al-Quran memberikan garis besar itu, catatan besar, lang fadu min haulik, yakinlah sudah mereka akan kembali brutal kepadamu. Ibarat anak kecil kalau tidak mampu, dia akan berlari kabur. Tapi suatu saat, di saat kita sudah renta, kita akan memetik buah dari apa yang kita tanam. Di saat anak itu masih kecil, dalam kurun 30-40 tahun, kita sudah renta, dia sudah menjadi gagah, dan akan kita petik buah dari kata-kata kasar kita itu. Walaupun tafadhal ghalidal qalbi lang fadu min haulik. Jika kau berkata yang melukai, kasar, yakinlah mereka akan kabur. Tidak ada yang bersamaimu. Ini adalah akhlak baginda Rasulullah. Begitu lembut, begitu santunnya, begitu tingginya sastra bahasa beliau. Demikian. Baik Pak Ustadz, kita terima telepon kembali di 369977 untuk Anda yang bergabung bersama Ustadz kita pagi hari ini. Pro 1, Assalamualaikum. Halo Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak ya. Dengan Pak Azari di Sekayu ya. Ya, silakan Pak Azari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Azari, sehat selalu ya. Amin. Amin. Ini Pak saya tanyakan, bagaimana Pak kita berhadapan orang berbicara manis di bibir, hati berduri Pak. Cara menghadapi orang tersebut ya. Iya. Ya baik, segitu saja Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Jelas Mbak. Cara menghadapi orang yang manis di bibir namun perkataannya sakit Ustadz. Ya sabar, isbiru
wasobiru warobitu, kan gitu perintah agama. Ya bersabar dan tetapkanlah kesabaranmu kan. Halo Ustadz. Apa itu sabar? Sabar itu ya kalau gitu ya sabar. Dan doakan, satu sabar, dua doakan ya. Dan jangan masukkan di hati. Ya saudara, insya Allah. Baik. Jangan masukkan hati. Kalau hati itu sudah bersih ibaratnya ya. Ibaratnya ibarat gelas itu Mas Dera ya. Gelas itu sudah penuh dengan, kita punya gelas ya. Di situ ada isinya isbiru, kesabaran, ya kan? Ya, ada isi kesabaran, wa maghfirah, dan pemberian maaf dalam isi gelas itu ya. Isi gelas itu artinya hati kita isinya seperti itu. Terus doa-doa yang baik. Terus maka ketika diisi lagi dari luar satu yang yang menyakitkan, dia kan akan tumpah sendiri di situ. Jadi tidak masuk di situ. Jadi gitu. Kalau kita masih terluka, ya, masih kecewa, masih masih benci dengan kata-kata yang, berarti kan masih amatir kita ini, bukan profesional. Demikian adalah sabar dan tetapkanlah kesabaran. Insya Allah akan menjadi keberkahan yang besar. Amin. Baik yang bergabung kembali silakan di 369977 untuk Anda yang bergabung bersama narasumber kita pagi hari ini, atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kita beralih ke pertanyaan melalui WhatsApp ya Ustadz ya. Sudah ada yang beberapa yang masuk di 0821792790. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara meneladani cara berbicara baginda Rasulullah secara seutuhnya? Mengingat banyak orang yang rajin beribadah namun ucap dan sifatnya tidak meneladani, padahal 5 waktu tidak pernah tinggal. Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Jadi Rasulullah itu uswatun hasanah, satu contoh terindah, contoh terbaik dari semuanya, dari kosakatanya, dari cara berjalannya, dari cara tidurnya. Rasulullah itu Masya Allah. Jadi kita kembalinya setiap haliah, setiap perbuatan Mbak Dela, yaitu kita tetap merujuk. Ada bahasa khairukum qarni, generasi terindah itu generasi Sabiqul Awwal, generasi sahabat. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bila ditimbang keimanan beliau, kesalehan beliau, akhlak beliau, ini sahabat ya, sahabat Rasulullah. Dengan separuh imannya orang di dunia ini masih berat, masih akhlaknya masih bagus itu Abu Bakar. Jadi bagaimana rujukan kita ya tetap generasi Sabiqul Awwal. Kalau kita melihat seseorang ya pasti makhlul khata' wa nisyan Mbak Dela. Masih ada kekeliruan, masih ada kehilafan, masih ada kesalahan. Maka rujukan terbaik kita adalah Rasulullah. Cara beliau dimaki-maki tiap hari Mbak Dela. Ketika mau ke masjid itu dimaki-maki orang buta. Mbak Dela kalau mau berangkat ke masjid itu ya, kalau musola misalnya kan, itu dimaki-maki terus. Orang gila itu, orang buta, orang Yahudi buta.
Tapi apa? Beliaulah yang paling lembut memberikan apa? Pelayanan, memberikan makanan, mencukupi kebutuhan Yahudi itu dari to'am, dari makanan dia. Dan makanan itu misalnya kalau daging itu dimasak yang paling lembut itu. Enggak, kalau yang masih muda ya, daging keras itu kan lemah, kalau yang tua. Iya. Itu kan. Nah, sehingga di penghujung kehidupan ketika Rasulullah sudah Muhammad Rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata, di saat beliau sudah wafat, Yahudi itu tidak ada yang memberikan makanan, sehingga digantilah sahabat yang paling lembut, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mbak Dela tahu Sayyidina Abu Bakar ini ketika sholat beliau itu membaca ayat itu menangis saking lembutnya kalau ayat-ayat yang sana. Nah itu digantikan beliau, wahai Aisyah, apa amalan Rasulullah yang belum aku lakukan, yaitu memberikan menyuapi Yahudi yang selalu menghina Rasulullah. Udah datang itu udah kata-katanya jelek itulah ya, cara masih ini orang gila itu, Muhammad itu gila itu, orang yang tidak senang dia itu. Padahal yang dikata-katain buruk itu Rasulullah. Nah baru jelas diganti suapi dengan lembut oleh Sayyidina Abu Bakar kan ya. Yahudi itu menyemburkan makanan itu sempurna, itu sudah buta, sombong lagi Yahudi itu. Ada makanan dibuat sempurna kan. Apa ini? Nah enak ini. Ibarat apa itu? Ngeruk cuko ya, nggak lemak, empek apa itu nggak lemak harusnya kan, bukan yang empek Endi itu yang lemak itu ya, Pak Raden ini dia empeknya nggak lemak, taburkan. Nah akhirnya Sayyidina Abu Bakar memberikan orang yang biasa menyuapimu sudah meninggal dunia. Dialah Muhammad yang selalu engkau hina di setiap redaksi kata-kata. Begitu halusnya Rasulullah. Ini seharusnya yang kita meniru cara berbicara Rasulullah. Sedahsyat apapun, sekasar apapun seseorang, akhirnya diceritakan begitu apa Mbak Dela? Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Maka keteladanan akhlak itu sebuah maqam mahmudah, suatu derajat yang menjadi a'malu bil arkan, manifestasi dari keislaman seseorang itu, yaitu dalam perilaku, dalam kata-katanya, bukan dalam khutbah di podium saja, tapi dalam aplikasi bermuamalah. Demikian pada. Baik Ustadz. Baik pendengar yang bergabung di belakang hamba Allah di Palembang di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, kita putus ya. Untuk Anda yang bergabung silakan di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Kita kembali ke WhatsApp Ustadz dari Ibu Dian yang ada di Pelaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya pernah membaca sebuah tulisan. Katanya kalau seorang wanita yang melahirkan 3 anak perempuan, ini akan bertetanggaan atau satu surga bersama Rasulullah. Apakah itu benar atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah dari Budian di Palembang. Silakan Ustadz. Ya, yang namanya anak ya, itu kan satu mutiara yang akan menghantarkan orang tuanya.
Kalau khusus seperti itu saya belum tahu ini. Ya. Jadi anak itu kalau tahu kami Pak Cinayo, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Di saat kita sudah meninggal, itu semua terputus. Soda awalatun soleh, dia tahulah. Jadi anak-anak yang soleh atau solehah yang itu tidak terputus, maka meskipun dipisahkan langit dan bumi, yang namanya anak itu ya darah yang mengalir itu adalah darah orang tuanya. Jadi doa-doa dia itu yang akan tetap sampai kepada orang tuanya. Meskipun dalam ayat lain dijelaskan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami sabaquna bil iman, orang-orang yang telah mendahului kita meninggal dunia dengan membawa keimanan. Itu dari merujuk pada ayat itu, doanya sesama muslim bahkan yang sudah meninggal itu sampai itu, dan anak juga gitu. Nah, maka kita berharap ya selalu doa terbaik untuk para walad soleh yang redaksi khusus menjadi jaminan surga ya. Kalau enggak solehah ya gimana? Itu yang solehah. Demikian. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali di belakang Ibu Dian di Palembang. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu di Kenten, silakan Pak Asnu. Ya. Kenapa hilang-hilang suaranya Mbak Ella ya? Hilang-hilang suara atau sinyalnya Pak? Hilang nih suaranya tadi. Oh iya, kita posisinya pemancarnya masih dalam keadaan panas ya Pak ya. Jadi tadi sempat kita turunkan sebentar. Namun bisa disiarkan melalui RRI Digital atau juga di YouTube Pak dengernya ya. Iya. Silakan Pak Asnu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara Pak Ustaz kepada anak-anak kita yang sifatnya berkata kasar atau kurang bagus Pak Ustaz, itu katanya doa Pak Ustaz. Iya. Nah, kenapa dikatakan doa itu Pak Ustaz? Ya. Baik. Itu saja Mbak Dela. Iya Pak Asnu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Karena redaksi ya apa secara bahasanya sekarang itu testimoni di hijab yang tidak ada penutupnya, yaitu bainal walad alal aulad, antara orang tua dan anak. Ini kata-kata ini sangat berbahaya. Maka dalam hadis dijelaskan ridallah fi ridal walidain. Jika orang tuanya, kedua orang tuanya itu ridha, Allah ridha. Wa suhtullah bi suhtil walidain. Dan kemarahan Allah, kebencian Allah itu tergantung kebencian Allah. Maka kisah-kisah dahulu itu sebenarnya kan gambaran bagaimana Malin Kundang itu karena kebencian ibunda dari Malin Kundang sehingga anaknya menjadi batu. Itu maka sangat berbahaya orang tua berbicara kasar kepada anaknya, apalagi maki-maki kata-kata, itu sangat berbahaya. Dan Islam mengenal itu fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita pasti akan memetik karma itu sebesar zarah, pasti akan kembali ke kita. Bahkan dengan anak cucu kita. Kalau anak kita kayak kasari, nanti di tuanya dia akan
setelah kita sudah rentak, dia gagah, dia akan kembalikan kata-kata itu. Woi, dasar tua, bau tanah, tinggal mati, woi, kebanyakan ngomong. Itu berarti didikan kita, itu. Dari kita, maka tidak boleh itu yang lembut kita latih lah dengan anak cucu, hama bainakum. Nah, Rasulullah itu apa? Ruhama bainakum, sangat lembut dengan apa? Bahkan ketika sholat aja dinaikin cucungnya, dinaikin. Itu menjadi syariat kita. Nah, itu saking sayangnya ada anak-anak yang menangis di apa? Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah mendekati. Nah, sudikah aku menjadi orang tuamu? Sehingga anak itu bergembira. Maka tradisi menggembirakan anak kecil waktu Idul Fitri, Idul Adha, itu memang tradisi Rasulullah tinjau. Apa? Angpau itu ya. Nah, minta apa dikasih jajan dan sebagainya. Itu. Jadi tidak ada apa? Idul itu tidak ada anak yang tidak boleh yang bersedih, harus bahagia. Demikian. Dan Rasulullah, tradisi Rasulullah itu. Maka Rasulullah itu orang melihat saja sudah senang. Anak-anak yatim itu menjadi anaknya baginda Rasulullah. Kita bisa melihat bagaimana apa itu Anas bin Malik itu itu yang akhirnya apa, dia menjadi ulama yang besar itu karena didikan Rasulullah. Ya Anas, manis takhoro gitu ya. Wahai Anas, ikhtiarmu untuk seperti itu bersama dengan rasa kesabarannya itu menjadi ikhtiar kebaikan. Diberi usia sampai 90 tahun. Anas bin Malik mempunyai anak banyak dan hartanya berlimpah. Nah ini memang apa ya, kata-kata yang indah itu insya Allah mendatangkan rezeki. Misalnya kita punya apa, kalau di Palembang itu apa, showroom ya, itu kalau bahasa sekarang diterjemahkan pelayanan prima. Iya, hari tidak memandang aku kadang orang yang compang-camping itu kadang tampilannya tidak wae, datang ke showroom langsung borong mobil 4, 5. Nah itu kita nggak tahu itu orang. Wadilah, kasih ya. Baik di 369977 kami informasikan saat ini 47 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Persatu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Turhamun. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar, sehat selalu. Amin ya Allah. Amin. Begini Ustaz, menurut pendapat saya ya. Jadi mohon diluruskan Ustaz. Iya. Rasulullah itu berbicara itu adalah wahyu. Di dalam Al-Quran dijelaskan tidaklah dia itu berbicara melainkan dengan wahyu. Nah kita ini mencontohnya saya kira sulit sebagai manusia awam ini Ustaz. Jadi saya mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Cak, kita belajar itu. Saya untuk guru, saya kita lihat sepersekiannya lah. Sekarang itu tidak usah galau-galau aja. 2% atau 3% sudah ada. Memang dalam Al-Quran yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang dimaksudkan. Tapi saya kadang menerjemahkan gini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu yang dimaksud Abu Bakar tadi. Yang ditancapkan dalam benak Rasulullah, dalam apa qaulnya Rasulullah itu bukan hawa nafsu beliau, in huwa ila wahyu yuha, tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau diberi gelar maksum, terjaga dari kekhilafan. Nah,
Tapi kita juga melihat apa tarbiyah besar bagaimana Ibnu Maktum ya. Ibnu Maktum yang ketika Rasulullah itu mendapat tamu-tamu kehormatan, Ibnu Maktum yang buta itu ketika berbicara tidak karena diingatkan oleh Allah. Rasulullah itu pendengar terbaik. Jadi ketika ada orang berbicara, Rasulullah diam, tidak pernah menyela kata-katanya. Rasulullah diam. Ternyata diam as-sukut kau. Apa itu? Waliyakul khairan auliyasmut. Nah ini berbicara yang baik atau diam. Diam itu ternyata akhlaknya Rasulullah. Jadi itu. Nah, wama yang dikuanil hawain huwa ila wahyi yuha. Itu kalau saya melihat di antara umatnya Rasulullah yang mampu meniru latif lain kaulan karima, berbicara yang baik kaulan latifah, berbicara dengan lembut, kaulan layina dengan keindahan yang itu termasuk ya udah menapaki jejak baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ya berusaha al-abdu bil ikhtiar Pak Abu Bakar, kan kok kita tidak bisa langsung putus lah udah baca gitu berijolah situ, aku udah baca, tidak boleh. Tugas besar kita al-abdu bil ikhtiar, kita selalu berusaha untuk meniru jejak baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan untuk mengikuti baginda Rasulullah. Inti sana Pak Iba haliah beliau. Demikian. Baik Ustadz, kita baik di belakang Pak Abu Bakar ingin bergabung di 369977. Mungkin kita ke WhatsApp terakhir ya Ustadz ya, karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Dari Pak Rudi di Banyuasin. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pak Ustadz, bagaimana cara mengimplementasikan cara Rasulullah bersikap setiap harinya dalam kehidupan kita? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Rudi di Banyuasin. Silakan Ustadz. Ya. Rasulullah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Rasulullah itu paling menghormati cara berbicara Rasulullah. Rasulullah itu pendengar yang baik, tidak pernah menyela pembicaraan seseorang. 2, ini yang bisa kita petik dalam itu. Dia itu paling dengan kata-kata yang indah dengan keluarganya, dengan istrinya itu sering memuji apapun. Saya itu dipuji, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Jadi menurut saya kalau istrinya kalau artis Madonna itu mengambil istri dengan panggilan yang indah ya, wahai yang itu. Rasulullah itu sering memberikan lakof itu. Bahkan semua pedangnya itu diberi nama Zulfikar memberikan nama sahabatnya itu diberi nama-nama yang indah. Jadi memanggil sahabatnya Abu Bakar itu diberi gelar wahai As-Siddiq, wahai yang benar gitu kan. Karena Abu Bakar itu yang membenarkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Yang Sayyidina Umar diberi gelar wahai Al-Faruq gitu kan. Wahai Asyadullah, wahai sang pembeda kan itu. Yang ketiganya Zunnuraini, wahai dua pelitaku yang berikan dua pelita ini, mempunyai istri 2 dari putri Rasulullah itu Sayyidina Utsman, ya Nuraini, Zunnuraini. Jadi karena yang pertama istri tuanya meninggal, dia ngambil adiknya itu ya. Ya seperti
apa itu, Sayyidina Ali dipanggil karamallah wajhah. Selalu diberi nama-nama yang indah. Jadi kalau kita manggil dengan kehidupan sehari-hari kita dengan panggilan yang indah, gelar itu kan gelar yang indah, misalnya wahai si cantik, wahai si apa, itu kan ada kan bahasa-bahasa yang indah itu membuat seorang itu senang gitu. Jadi memang itu istilah dalam kehidupan dan itu bisa kita implementasikan insya Allah di kantor, di jalan, di manapun, di pasar. Dan Rasulullah itu satu Mbak Dela, bil basam. Apa? Rasulullah itu air mukanya itu menyenangkan. Tidak ada air muka cak melawan, cak anu itu. Kalau ketemu itu orang senang. Jengok Rasulullah itu air mukanya itu menyenangkan. Kita itu tidak marah, tidak baca dengan Rasulullah itu. Air mukanya itu menyenangkan. Jadi penuh dengan senyum, smile, full smile. Rasulullah. Kalau orang-orang yang marah itu karena di dunia lah ahli neraka, gitu. Tampang-tampang malaikat Malik itu lain dengan tampangnya malaikat Ridwan kan, penuh dengan kelembutan. Jadi itu adalah di penghujung terakhir. Baik, Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup sedikit Ustadz untuk tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Demikian, mudah-mudahan kita ini hanyalah seorang hamba. Kalau dalam tradisi aman, kita itu tidak bisa kecuali dengan iradahnya Allah, dengan ma'unah Allah. Maka dalam kita bermuamalah, jatuhkanlah posisi kita seperti seorang sholat dalam di bawah telapak kaki makhluk di bumi ini. Posisikan semua ikhtiar kita ini di bawah telapak makhluk di muka bumi ini, seperti kita dalam sujudnya Allah. Jika kita menata seperti itu, insya Allah dimanapun kita berada, kita dalam ma'unah Allah. Jangan ada sebesar zarah, sekecil zarah pun rasa kesombongan dalam hati kita, karena itu adalah derajatnya, makamnya iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan di penghujung perjalanan kita bi khotimati sa'adah, akhir usra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Keindahan itu tidak hanya di dunia, bahkan nanti setelah kematian menjemput kita. Akhir hayatid sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasul. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Turhamon SAG yang sudah memberikan materi mengenai meneladani cara berbicara baginda Rasulullah. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.